Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Kali ini kita masuk ke bab 16 dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya, tahun-tahun terakhir Benjamin Franklin di Philadelphia, periode 1785 sampai 1790. Betul. Setelah pulang dari Prancis sebagai pahlawan besar, gimana sih dia menjalani peran sebagai sang bijak atau sage ini di Amerika yang baru lahir? Sumber Anda ini kayaknya kasih kita banyak cerita ya? Tepat sekali. Periode ini penting banget. Karena Franklin itu ternyata nggak cuma pensiun santai gitu. Oh ya? Iya, informasi yang Anda kumpulin itu nunjukin dia langsung, wah terjun lagi ke pusat urusan negara. Pengalamannya yang segudang itu, ilmuwan, diplomat, penulis, dipakai semua buat bantu bangun fondasi Amerika Serikat. Jadi bukan cuma pahlawan pulang kampung, tapi negarawan senior yang masih banyak sumbangsihnya. Oke, mari kita bedah langsung ya. Begitu kembali, dia disambut luar biasa kan, bahkan jadi Presiden Dewan Eksekutif Pennsylvania. Iya, jabatan tinggi itu. Tapi puncaknya pasti kehadirannya di Konvensi Konstitusional 1787. Catatan Anda malah bilang dia harus dibawa pakai tandu sedan karena sakit. Betul. Itu saja sudah menunjukkan betapa penting kehadirannya dianggap ya. Iya kan? Benar. Fisiknya mungkin udah rapuh, tapi pengaruhnya, wah, besar sekali. Materi Anda ini menyoroti kalau dia itu bukan orator utama yang paling sering debat gitu di lantai konvensi. Tapi perannya sebagai penengah, sebagai sumber kebijaksanaan, itu tak ternilai. Contoh paling jelas ya keterlibatannya di kompromi besar. Ingat kan? Yang soal perwakilan di Kongres itu, antara negara bagian besar dan kecil. Nah, itu dia. Pas lagi buntu-buntunya, Franklin ada di komite kunci yang usulkan solusi 2 kamar. Senat dengan perwakilan setara, DPR berdasarkan populasi. Ini bukan cuma ide brilian, tapi ya itu tadi, cerminan kemampuannya cari titik temu yang pragmatis gitu. Menarik. Kalau soal pengaruhnya di komite itu, apakah lebih karena statusnya sebagai ikon yang dihormati banget? Atau sumber Anda nunjukin dia juga aktif lobi-lobi negosiasi di belakang layar gitu? Sepertinya kombinasi keduanya ya. Sumber Anda menyiratkan gitu. Statusnya sebagai sang bijak itu jelas kasih dia bobot moral yang besar. Orang jadi lebih mau dengar. Masuk akal. Tapi dia juga dikenal piawai kan dalam diplomasi personal, persuasi halus. Jadi kemungkinan besar ya dia pakai reputasinya plus keahlian negosiasinya di dalam komite itu buat mencapai kompromi vital itu. Sungguh menarik ya dinamikanya. Dan kita nggak bisa lewatkan pidato penutupnya di konvensi. Dokumen yang Anda bagikan itu mengutip gimana dia mengakui konstitusi itu nggak sempurna. Betul. Tapi dia mendesak semua delegasi tanda tangan demi persatuan. Dan permintaannya agar mereka meragukan sedikit infalibilitas mereka sendiri. Itu loh, intinya jangan ngerasa paling benar sendiri. Itu momen yang kuat banget ya. Betul sekali. Itu puncak perannya sebagai sage, mendorong kerendahan hati demi kebaikan bersama. Fokusnya ke persatuan, bukan ego. Nah, di luar politik pun, otaknya jalan terus ya. Anda catat soal dia nyempurnain kacamata bifokal. Iya, yang dia sebut double spectacles. Terus dia juga rancang lengan mekanik panjang, itu buat ambil buku dari rak tinggi. Wah, unik juga ya. Ini bukan sekedar hobi orang tua loh ya. Ini manifestasi dorongan Franklin yang nggak berhenti buat identifikasi masalah sehari-hari, terus rancang solusi praktis. Filosofi hidupnya kelihatan di situ. Dia juga terus nulis autobiografinya, bukan buat pamer, tapi ya sebagai warisan, contoh kerja keras dan kebajikan buat generasi muda, gitu. Prinsip itu juga dia terapkan ke isu sosial yang krusial. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling menonjol dari materi Anda. Franklin jadi presiden masyarakat abolisionis Pennsylvania. Ah iya. Ini kan transformasi yang luar biasa ya kalau ingat pandangan awalnya soal perbudakan. Evolusinya memang patut dicatat banget. Seperti yang kelihatan dari catatan Anda, dia dulu kan pernah punya budak. Korannya juga muat iklan jual beli budak. Ya. Tapi di akhir hayatnya, dia jadi penentang perbudakan yang gigih sekali. Transformasi ini nunjukin kapasitas luar biasa buat tumbuh secara pribadi. Berani mengubah pandangan berdasarkan prinsip moral. Jadi nggak cuma ikut arus ya? Nggak. Dia nggak cuma mimpin organisasi abolisionis itu, tapi juga sampai ajukan petisi anti perbudakan ke Kongres AS yang baru terbentuk. Dan tulisan satir terakhirnya yang Anda sebutkan, yang nyamar jadi pidato orang Aljazair bela perbudakan orang Kristen, itu
Cerdas banget ya taktiknya buat nyerang argumen pro-perbudakan di Amerika. Tepat, itu nunjukin ketajaman pikirannya masih utuh. Dan komitmennya yang mendalam soal toleransi, soal perlawanan terhadap penindasan, sampai akhir hayatnya. Ini bukan cuma geser posisi politik, tapi ya evolusi moral yang mendalam. Bagian penting dari perannya sebagai sage yang terus belajar dan memperbaiki diri serta masyarakatnya. Jadi jelas banget ya, dari sumber-sumber ini, 5 tahun terakhir Franklin itu bukan masa istirahat pasif sama sekali. Jauh dari itu. Dia tetap aktif sebagai inventor, negarawan, penulis, aktivis sosial, peranan dalam membentuk konstitusi, dan sikap akhirnya yang tegas lawan perbudakan itu benar-benar memantapkan warisannya yang kompleks tapi juga sangat berpengaruh. Kesimpulannya, materi yang Anda kumpulkan ini ngelukis potret individu yang luar biasa ya. Bahkan di usia senja, hadapi keterbatasan fisik, dia nggak pernah berhenti coba kasih kontribusi positif. Keyakinannya pada kebajikan sivil, kerja keras, inovasi praktis, toleransi. Dan kapasitas buat mengakui kesalahan dan berubah itu tadi. Nah, iya, itu inti dari warisan sang bijak ini. Banyak banget yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih untuk Anda renungkan lebih lanjut. Silahkan. Bagaimana pandangan Franklin soal kekayaan? Yang dia bilang kalau kekayaan berlebih itu, pada dasarnya milik publik. Harusnya dipakai buat kebaikan bersama. Dan dukungannya buat pajak yang lebih tinggi, terutama buat barang mewah. Gimana pandangan itu bisa kita kaitkan dengan perdebatan ekonomi dan sosial kita sekarang ya? Sesuatu untuk dipikirkan. Pertanyaan menarik itu. Oke, sampai jumpa di kajian kita berikutnya.